dan biasanya dia lebih besar. Oke, dia ada saringan ini. Ya, kalau ininya panjang. Kalau dia infuser dia hanya cuma punya chamber ini saja. Ya. Nah, ini harus kita pasang IV line-nya. Kemudian identifikasi kantong darah. Nah, kantong darah ini ya yang perlu dicocokkan dengan kebutuhan pasien. Jangan sampai tertukar. Kalau tertukar bahaya. Misalnya ini untuk pasien A, ternyata diberikan ke pasien B. Oh, ini bahaya sekali. Karena reaksi transfusi yang salah mengakibatkan ancaman nyawa. Ya, gitu. Jadi harus cross check double. Kalau bisa perawatnya berdua begitu ceknya. Jadi 2 kali double check. Misalnya, oh ini untuk pasien Tuan A. Oh iya benar Tuan A, RM-nya begini. Kemudian produk darahnya apa? Misalnya trombosit, ya jumlahnya berapa? Ya. Kemudian golongan darahnya apa? Resusnya apa? Anda tahu kan konsep transfusi ABO dan resus positif dan negatif? Nah, itu Anda pahami juga, ya gitu. Kemudian selain jumlah, nanti ada barcode-nya di sini, ada nomor serinya. Sama nggak? Mungkin saja ada nama pasien yang sama, tapi nomor serinya yang berbeda, ya gitu. Jadi sebenarnya ini kurang bagus ya untuk jadi contoh ya, tapi ini contohnya. Dan kemudian ada expirednya. Jadi ini harus di cross check. Ini diambil ya dari bank darah. Biasanya kalau ada yang sudah pernah melihat transfusi atau mengambil, adek minta tolong di rumah sakit kan kakaknya suka minta tolong ya. Minta dong ambil darah, ya kan? Darah di bank darah. Biasanya bawanya dengan box kontainer atau box styrofoam, ya. Jadi diambil ini kurang lebih bisa setengah jam kalau saya nggak salah ya, setengah jam sebelum pemberian. Nah, sebelum pemberian itu apa yang harus dilakukan? Karena dari bank darah ini beku atau dingin karena proses penyimpanan, ini harus dihangatkan terlebih dahulu. Bagaimana cara menghangatkannya? Sudah ada yang tahu? Dihangatkan bukan ya. Jadi ada handuk. Boleh bantu saya ambil selimut ini? Boleh handuk atau selimut? Ya, banyak. Ambil. Ini harus di cover pakai selimut saja, seperti diselubungin saja. Kemudian ya, terima kasih. Mungkin kalau rumah sakit yang canggih ada cara-cara yang lain ya, tapi ini konvensionalnya ya. Ini hanya dibalut seperti ini saja, dihangatkan ya. Kemudian untuk memastikan ini tercampur, tidak ada yang terpisah, ini hanya dibolak-balik seperti ini aja ya, dibolak-balik saja. Tidak boleh diguncang-guncang gitu ya, oke, nggak boleh. Apalagi dibeginikan, tidak boleh, karena akan rusak. Dibeginikan saja tidak boleh, nah, jadi harus perlahan ya. Nah itu, jadi ini bisa disimpan. Oke. Kalau sudah benar ya ceknya. Oke. Selanjutnya ada yang mau pasang infus? Sudah praktek tadi Bu? Bosan ya? Iya bosan. Oke, prinsip yang harus diperhatikan adalah ketika melakukan transfusi usahakan pilih pembuluh darah yang besar. Yang mana besar? Diusahakan di brachialis. Ya, kenapa? Kalau infus mulai dari distal, ya, ini dari sini, tapi kalau transfusi dari yang besar. Kenapa? Karena tadi kan, ya, transfusi itu tadi ada molekul-molekulnya, ya, supaya masuknya lebih cepat, tidak ada hambatan, ya. Kalau dia sampai di sini nanti dia akan nyangkut, ya, tidak lancar. Jadi
usahakan pilih pembuluh darah yang besar. Bu, kalau sudah ada infus di sini, ya kita usahakan pasang yang di sini khusus untuk transfusi. Ya, kalau tidak memungkinkan di sini, tapi dengan apa? Ya setidaknya jangan yang distal banget. Dengan ya, IV kateter yang besar nomor kecil. Ini nomor 18 yang biasa digunakan untuk transfusi. Ya, nah, kalau dia dapat pembuluh darah besar ini juga lebih bagus. Ya. Oke, ada yang mau pasang infus silahkan. Jadi orangnya atau yang masang? Hah? Jadi percobaannya atau Ini jadi di situ, tuh ada tangan. Oke, go. Boleh berdiri? Ya. Aduh. Kenapa? Oh iya, Kak. Oke. Gue gak bakal ngerti kalau gue jelasin ya, Kak. Tahu gak? Lo kan lagi head anjay. Iya langsung. Oh, orang nanti Kak sudah selesai. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya perawat Agni yang bertugas pada sore hari ini dari pukul 5 sore sampai pukul 7 pagi. Bagaimana Ibu kabarnya sore hari ini? Baik ya, Ibu bisa sebutkan nama dan juga tanggal lahirnya? Mohon izin Ibu untuk melihat nama dan tanggal lahirnya. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Jadi tujuan saya kesini adalah untuk melakukan transfusi darah untuk meningkatkan HB Ibu. Bagaimana Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, Ibu sudah siap bersedia untuk waktunya sekitar 20 menit. Ibu sudah nyaman atau belum? Sudah ya Bu. Baik, saya izin ambil alat terlebih dahulu ya. Klien. Iya, kecil banget. Hadiah L, iya tadi gede banget. Hadiah apa kok nggak ada apa? Ini ukuran berapa ya? Ukuran S. Iya. Temen sih. Karena lu lihat dia untuk sambungan Siapa? pasang aja tuh. Oh, oke. Ya, jadi sambungan darahnya yang pertama pasang infusnya ya dengan infus NaCl terlebih dahulu. Kalau pasien sudah terpasang infus ya, kita akan bilas dulu diawali dengan NaCl. Contohnya kalau dia diberikan RL, ya, ringer laktat atau misalnya infus yang lain, misalnya dextrose 5%, kita harus ganti dulu dengan NaCl. Jadi NaCl itu adalah pembilas pertama. Jadi setelah itu nanti darah akan bertemu dengan NaCl, ya, karena NaCl itu isotonis yang hampir sama osmolaritasnya dengan produk darah. Jadi pasang infus dulu dengan NaCl. Bawa ke bawah. Perhatikan sterilitas ya. Ini sudah pernah dipakai, jadi kemungkinan sudah terisi.
jarumnya dilepas. Mau ngapa? Mau ngapa? Pasangnya pakai yang ini atau yang ini? Gimana sih? Ini barusan belajar infus nih. Ini karena udah sore ini bingung nih. Nggak boleh begitu. Ini jangan dilepas. Ini kan steril. Ini nanti yang mau digabungkan. Ini nggak usah dilepas. Oke? Ya. Nah, kalau Anda mau lihat ini ada udara atau tidak, pastikan saja. Oke? Oke. Nah, ini simpan di sini. Oke? Nanti yang akan digabungkan dengan kadar terendam. Itu hanya ini saja. Ya? Oke? Pasang pengalas lebih dulu ya ibu. Mohon maaf, diangkat tangannya sedikit. Ibu, saya izin pasang ikat terlebih dahulu ya. Ibu, saya mau tusuk ya. Ini kita lakukan sedikit lagi. Tarik nafas ibu. Sebaiknya tangan Anda itu di kulit bawah. Ini loh, seperti ini. Ya. Meregangkan. Jadi jangan di atas, begini. Diregangkan di sini, ditarik supaya pembuluh darahnya itu fix gitu, nggak kemana-mana. Itu fungsi tangan kiri Anda. Yuk. Nafas ibu. Keras ya, sebenarnya nggak langsung drop gitu ya. Oke. Nah, cara memastikan kalau darah itu sudah ada atau masuk ke pembuluh darah, ada darah di ujung, ya. Tadi kan sudah praktek masing-masing ya, bisa? Bisa. Ini saya sarankan jangan begini. Kalau begini darahnya keluar. Apalagi torniketnya masih dipasang. Ya, oke?
Oke, stop dulu ya. Oke, pasang tarikatnya. Ini kalau di pasien asli pasti darahnya keluar tadi seperti saya lihat tadi darahnya pada keluar ya. Maksudnya tidak terkendali. Oh, ini sudah bengkok. Oke ya. Ini contohnya melakukan sarung tangan. Oke, ini sudah ya kan? Sudah di swab. Ini pegang begini, ini pegang. Kemudian ini sudutnya, ya, ini. Oke, kalau sudah masuk, itu rasanya lembut. Kalau kena pembuluh darah, dia akan muncul di sini merah, ya. Kemudian tarik sedikit, ya, memastikan di ujung sini juga ada darah yang naik ke atas. Terus masukkan, tarik, masukkan, tarik. Karena kalau Anda masukkan jeblos begini nanti dia masuk ke pembuluh darah yang sampai ke bawah, ya. Karena kan ikut ini si jarum yang lebih tajam. Yang kita masukkan kan jarum plastik, ya. Oke, kalau sudah ini masuk, oke. Nah, tahan dulu seperti ini, tarik. Ini membantu itu tidak keluar, jangan ditarik semuanya. Ambil cepat ini, oke. Kemudian tahannya jangan di tempat yang bekas tusukan, karena bekas tusukan itu adalah tempat yang kita jaga sterilitasnya, ya. Nah, 2 cm atau 3 cm di atas, tahan, ya, oke. Ini masukkan ke sini. Nah, oke, cepat. Oke, stop begini dulu. Ini tahan, alirkan, ya. Oke. Ini bocor karena tadi, ya, itu dia bocor. Oke. Nah, setelah itu baru fiksasi. Pastikan yang tempat tusukan itu jangan tersentuh. Kalau Anda belajarnya kan pakai yang transparan ya, Tegaderm ya. Oke, sebentar. Ini kalau begini terlalu besar ya. Ini saja. Sedikit saja ini untuk memfiksasi sayapnya. Oke, pasti pekerjaan Anda akan lebih rapi, ya. Oke. Nah, oke. Kemudian boleh fiksasi yang lain. Nah, kemudian kalau Tegaderm kan dia sudah steril, dia bisa menutup ini. Tapi kondisi seperti ini yang tidak ada Tegaderm, kita pakai apa? Boleh pakai kasa steril untuk menutupnya. Baru dibalut dengan mikrofon gitu ya. Jadi contohnya kalau ini ada kasa steril ya. Nih, ada juga yang masih menggunakan ini, tapi sebenarnya saya tidak rekomendasikan, harus kasa steril. Ini tutup di sini. Nah, ini yang dianggap steril. Kemudian ya, ini akan lebih tetap pakai sarung tangan ya, supaya pekerjaan Anda itu rapi. Nah, ini sebenarnya terlalu besar juga, terlalu panjang tadi ya. Oh, ini tadi karena basah, karena jarumnya tadi sudah dipakai 2 kali. Ya, oke. Kemudian ini jangan sampai tertekuk. Atau seperti ini juga boleh ya, oke. Ntar ininya tekuk. Nah, oke. Ini usahakan tidak tertutup gitu ya. Oke, setelah siap, ini IV line-nya sudah diberikan NaCl ya, oke. NaCl ini dipastikan tadi membilas ya cairan air. Terus kita memastikan alirannya lancar. Ya, berarti ini paten, ya, tempat penusukannya paten.
IV line-nya paten. Setelah itu bisa kita tukar dengan Transfusinya. ya, oke. Ambil transfusinya. Di dalam selimut. Nah, oke. Ibu mau bertanya Bu, Yes. NaCl yang dimasukkan itu berapa ya Bu? Nggak ada batasannya ya, jangan terlalu banyak, seperlunya saja. Seperlunya Ya, juga ya, penjelasan. ya. Oke, stop dulu. Stop dulu. Kemudian nanti yang dibuka adalah begini, ya. Jangan digantung terus dibuka begini, nanti akan ngalir ya. Gini. Tapi dia bukanya begini. Set, terus tusuk ya. Oke. Di sebelah sini. Ya, itu turunkan dulu. Sampai ke atas. Nah. Ya, good. Dorong sampai batas yang paling itu. Lagi? Ya. Oke, ya. Ya, sudah cukup. Nah, oke. Oke, nanti isi chambernya mungkin jangan terlalu penuh ya. Boleh seperti ini karena khawatir kalau misalnya ada yang apa namanya clotting atau apa, ini kita bisa tambahkan lagi ya. Kalau misalnya ada gelembung-gelembung di sini contohnya ya. Contohnya ada gelembung-gelembung seperti ini kita ya seperti ini. Nah, oke. Kalau masih ada gelembung, nah kita. Oke. Baru dinyalakan. Ya. Dinyalakan berapa kecepatannya? Di 15 pertama pemberian transfusi, kecepatan tetesannya adalah 20 tetes per menit. Hitung 20 tetes per menit. Ya. Lalu diperhatikan ketika memberikan transfusi, ya, khususnya PRC dan whole blood ini harus diselesaikan dalam waktu 4 jam. Jangan lebih. Oke. Jadi kalau misalnya saya punya 300 mili, kita punya 300 mili PRC, ya, berapa lama kita harus habiskan? Berarti 4 jam kan? Berarti yang perlu kita atur adalah tetesan infusnya. Di awal 15 menit pertama 20 tetes per menit. Ya. Oke, di 15 menit pertama kita harus observasi apa? Observasinya apakah ada Respon alergi. Ya. Alergi, gatal-gatal, sesak nafas ya, pusing ya. Kemudian ada gatal-gatal terus Ruangnya. nah seperti itu. Oke. Oh sorry, saya tadi di awal lupa. Sebelum memberikan transfusi harus diperhatikan dulu TTP-nya pasien. Tekanan darah ya, apalagi suhu. Kalau pasiennya demam kita tunda dulu. Ya. Kalau pasiennya sesak nafas kita tunda dulu. Ya, itu yang paling penting. Ya. Kalau misalnya dalam 15 menit pertama pasiennya ada sesak nafas kemudian tiba-tiba demam, apa yang dilakukan? Atau gatal, apa yang dilakukan? Diberhentiin. Di stop dulu. Itu tindakan pertama, stop. Ya. Kemudian setelah stop, pasti ini tidak dilanjutkan. Ya, kita ganti dengan cairan yang lain. Jadi utamakan pertama stop dulu. Ya, oke. Itu bisa kita lakukan. Jangan dulu lapor dulu ke tim, ke dokter, baru kita stop. Pasti dia akan perintahkan. Yang penting stop dulu. Ya, tidak melanjutkan. Oke, kalau misalnya dia sesak kasih oksigen. Oke, ya. Nah, setelah 15 menit ternyata tidak ada apa-apa. Tensi bagus, ya. Respirasi rate-nya bagus, tidak demam, ya. Terus apa yang dilakukan? Kita lanjutkan dan pastikan alirannya lancar. Nah, pertanyaan saya, apakah kita akan tetap mempertahankan kecepatan alirannya 20 tetes per menit untuk 300 mili? Enggak. Kenapa? Karena 4 jam harus habis. Terus gimana dong? Dipercepat. Cepetinnya gimana? Cepetnya seperti apa? Kan cepet itu ada indikatornya.
Ayo, keputusannya kita mau tambahkan tadi awalnya 20 tetes per menit. Kalau kita teruskan 20 tetes per menit, apakah akan tetap 4 jam selesainya atau malah lebih cepat atau malah lebih lama? Coba itu. Berapa mili? 300 mili. 300 kali dulu. 300 kali. Nah, 300 kali 60 kali 4 20. Bisa kan menghitung tetesan kan? Karena dia tadi pakai blood set dengan faktor Sama dengan tetesannya. faktor titisan. Oh iya. Faktor Faktornya tetesannya dibagi 20 ya. bagi 4 lalu bagi 4 kali 60 4 kali 60 2 Kalau kita teruskan 20 tetes per menit, 2,5. selesainya berapa lama? Menghabiskan 300 mili? 240 25 25 tetes 25 tetes per Kalau menit. diteruskan 20 tetes per menit, itu udah ayo. Ini hasilnya 25 tetes per menit, Ibu. Apa itu? Kalau Nggak, pertanyaan saya kalau kita teruskan 20 tetes per menit, berapa lama menghabiskan 300 mili? 20 Hmm? 15 menit? Dari enggak mana sih? itu? Enggak sih. Kasih kubah jadi 3. Jadi yang dimaksud menghabiskan ini dalam 4 jam ya, jangan sampai dia cuma 2 jam udah selesai ya. Jadi selesaikan 4 jam itu. Jadi memang pemberiannya nggak boleh langsung banyak. Jadi 4 jam itu perlahan-lahan ya gitu. 5 jam ya Pak? Oke? 5 jam? 5 jam kalau 20 tetes per menit kita lanjutkan, selesainya 5 jam. Boleh nggak? Ya, kalau begitu kita rubah strateginya, berarti tidak dilanjutkan 20 tetes per menit. Berarti yang kita lanjutkan adalah sisa dari 15 menit yang tadi itu berapa di sini? Ya, oke. Pertanyaan saya, Anda harus tahu sisanya berapa di sini setelah 15 menit pertama. Berapa sisanya? Berarti hitung 15 menit yang dikeluarkan ini dengan 20 tetes per menit itu berapa mili yang udah diterima di pasien. Ya, 12 mili bukan Bu? 15 mili. Oke, jadi sisanya berapa? 285. Nah, 285 ini selesaikan dalam waktu berapa? 3 jam 45 menit. Nah, 3 jam 45 menit ya. Berapa? Hitung lagi apa ya? 225 menit. 285 dikali 20 bagi 225 menit. 345 itu berapa? Dikali dulu berarti 3 jam 3,45 kali 60 207 itu yang tadi 207 Ketemu? Ntar dulu Oh, ntar dulu. 200 bukan Bu. Ya, yang lain bisa 285 paham nggak? 285 dikali 20 bagi 207 21 Bu. 21,1111 21 yang lain dapatnya berapa? 25? Mana hitungannya? Pinter banget dia ya. Orang lain yang menghitung, dia yang siapa namanya? Syakira. Gak ada namanya juga, ini just baru. Jam apa yang dilakukan? Ini stop, ganti lagi dijelas dengan NaCl. Ya. Sambil terus diobservasi ya responnya pasien ya. Setelah selesai, dokumentasikan. Apa yang didokumentasikan? Sebelum itu adalah dokumentasikan tindakan Anda. Apa yang diberikan? Transfusi, jenis apa, jumlahnya apa, mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Harusnya di sini bisa diberikan label waktu ya, supaya kalau misalnya 4 jam tuh cukup lama ketika mungkin ada perawat yang berganti shift, sehingga tahu ini sudah sejak kapan transfusinya dan harus selesai sampai kapan, gitu
ya. Kemudian baru responnya pasien. Oke, ada yang mau tanya? Ya. Kalau misalkan dia belum selesai Keras. Udah nggak ada tenaga. Bisa nggak? Pindah ke tempat lain, jangan di tempat yang sama. pindah tangan. Pindah tangan kaki ada. Maksudnya pindah di bagian tubuh. Oke. Bisa yang lebih atas, bisa? Di sini tuh ada, ya? Atau di sini, atau di femoral biasanya gitu. Tapi boleh langsung atau jeda dulu? Kalau di lengan yang berbeda bisa langsung, tergantung kondisi pasiennya. Kalau misalnya kesakitan, kalau edeman dia atau diabetes dia kesakitan, tapi jangan terlalu lama kan darahnya sudah ini kita hitung waktunya. Oh, berarti nanti kalau itu jedanya itu juga hitung juga Dihitung, lagi. Berarti iya. nanti nambah lagi kecepatannya. Iya. Oke. Berarti kita harus berpikir dia harus selesai jam segini lebih. Jadi dihitungnya adalah ketika darah itu dicairkan, ya, gitu. Jadi sudah mulai ya, sudah mulai dipasang itu di. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya ada jeda pasiennya tadi misalnya ganti tangan itu dihitung ya 4 jam setelah dicairkan ya setelah sudah dipasang di awal. Oke, good. Ada lagi? Panas sekali. Oh, ya panas. Dengan saya panas. Deg-degannya kenapa? Ditanya mendadak kamu. Jangan deg-degan. Iya, iya. Enggak, saya lihat kamu dari tadi kok kipas-kipasan. Ini mau minjem ya, saya juga panas. Ya, sehat-sehat ya. Oke. Ada lagi? Sehat orang baik. Ibu, kita tahu kalau darah itu udah cair banget itu karena dia udah kelihatan cair atau kita Enggak sih sebenarnya ya. Sebenarnya begini. Ada kesepakatan bahwa nggak harus sampai dingin, nggak sampai hangat sekali ya gitu. Jadi sebenarnya sudah bisa didistribusikan, tapi jangan sampai dingin banget. Jadi kalau PRC itu nggak sampai yang beku-beku banget, nggak tinggi, kecuali yang trombosit. Yang asma itu biasanya beku seperti ini. Kalau apa ya, es itu sih es mambo itu kayak gitu. Tapi kalau PRC atau whole blood itu dia nggak sampai beku banget. Jadi memang sudah dipersiapkan dari bank darah itu untuk 30 menit sebelum diberikan itu sudah sampai di sini. Udah disampai di ruangan pasien. Biasanya 30 menit. Jadi memang sudah ready. Kita tinggal hanya ini tadi. Memutar saja, selimutin sedikit gitu. Oke. Terima kasih. Jadi nanti tugasnya orang bank darah itu mengelola si darah ini.